dan kebiasaan atau habit setiap pemain, mereka berada di klub yang berbeda-beda. Kemudian apalagi sekarang ada pemain banyak diaspora dan ada juga pemain yang memang dari Liga Indonesia yang saat ini bergabung dengan timnas. Apalagi situasi ini kalau dibuat tentu akan sangat membantu sekali, sangat membantu, betul ya. Oke, kalau catatan lain, Coach, misalnya kemudian kan kita tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan skill mereka, meningkatkan bonding mereka. Tapi catatan lain yang juga mungkin harus jadi perhatian para tim kepelatihan menghadapi bahwa ini kan memang lokasinya di Bali ya. Jadi mungkin ada godaan-godaan lain untuk berlibur atau lebih santai. Apakah harus ada catatan-catatan mengingat waktunya sangat panjang. Jadi memang kalau diisi terlalu padat nanti terlalu overload, tapi diisi agak kosong, apakah itu kemudian juga bisa jadi celah untuk para pemain agak kendor gitu mungkin, Coach? Ya, saya rasa kita selalu akan membagi berapa tahapan latihan di dalam waktu yang sudah kita tentukan ya. Misalkan kita punya waktu 15 hari sekarang ini ya. Tentu ada bagian kapan mereka harus membangun satu kesepahaman bermain, satu tactical bermain yang dipersiapkan untuk menghadapi China. Kapan mereka akan membangun chemistry dengan berbagai program-program pelatihan yang tidak hanya kita lihat di dalam lapangan tapi di luar lapangan yang tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana juga dia mempersiapkan kondisi fisik mereka untuk supaya mereka bisa memaintain bahwa program yang nantinya akan mereka buat di dalam 3 tahapan ini bisa peak performance pada saat melawan China nanti. Jadi saya rasa yang menyangkut kecemasan kita tentang kedisiplinan pemain ini karenanya di Bali, saya rasa nggak sejauh itu ya, karena sekali lagi saya sekarang justru senang melihat para pemain-pemain di timnas Indonesia itu mereka punya kedisiplinan yang jauh berbeda dengan di era-era dulu. Sudah naik kelas lah kedisiplinan. Mereka levelnya sudah berbeda. Mereka mengerti tentang bagaimana menjaga profesionalitas seorang pesepak bola, karena itu penting artinya untuk masa depan mereka. Ini yang sekarang justru saya sangat senang dengan kondisi ini. Coach, apa yang akan menentukan seseorang itu pada akhirnya masuk dalam barisan 23 orang dan tidak masuk di situ? Ya, yang pertama tentu kita bicara tentang kebutuhan tim itu sendiri. Ya, kebutuhan tim itu tentu ada taktikal di dalamnya, ya. Kemudian pemahaman pemain tentang cara bermain yang diinginkan oleh pelatih, ya. Dan itu yang nanti proses ini akan berlangsung sekian lama dan akhirnya pelatihlah yang akan memutuskan. Jadi banyak di antara kita yang mungkin nggak setuju dengan apa yang dipilih oleh pelatih, itu wajar. Kita maunya kenapa sih dia dicoret gitu loh. Saya maunya ini dia lebih bagus. Tapi kebutuhan tim, kebutuhan taktikal itu kadang-kadang harus mengorbankan kemampuan si pemain yang menurut kita lebih bagus. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Sebagai pelatih yang disebut dengan kebutuhan tim itu, misalnya ada 2 orang yang sama dan bahkan bisa lebih baik begitu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Itu dirumuskan seperti apa itu? Ya, itu tadi saya pikir pertama kita membuat satu tactical game plan, itu rencananya adalah untuk menghadapi siapa. Terus rencana main kita mau seperti apa. Kalau kita mau main lebih defending, kemudian penyelesaian dengan counter attack, mungkin pemain ini lebih bagus, tapi dia kalah cepat sama si B. Si A ini lebih bagus, tapi kalah cepat sama si B. Sementara kebutuhan taktikal ketika kita, counter attack gitu, kita dia kalah membutuhkan kecepatan. Nah, jadi akhirnya pilihan itu yang kemudian tidak membuat si A yang lebih bagus tadi terpilih. Akhirnya si B, karena memang kebutuhan taktikal. Jadi itulah kenapa juga dipilih banyak pemain untuk nanti melengkapi itu, sekaligus juga membangun hal yang tadi saya sampaikan. Jadi tergantung ya kalau kita kebutuhannya bertahan, kalau kemudian counter attack atau kuat di tengah, itulah pilihannya kira-kira gitu ya. Dan selalu pelatih akan membuat plan A, plan B. Dan bahkan mungkin ini plan dari C. orang dalam betul ini Plan C, karena ketika kita menyiapkan satu strategi ini, tiba-tiba ada kontra strategi dari lawan yang berbeda, kita harus cepat putar otak. Apa yang kita lakukan?
Nah, lalu dan plan-plan ini di-share dengan pemain dari saat iya, training camp. Betul. Dimulai dari persiapan, mempersiapkan tim ini dimulai dari bagaimana menghadapi lawan, dan kita punya tim analis. Kita punya video analis yang menyiapkan tentang bagaimana lawan bermain, strong point-nya seperti apa, weakness point-nya seperti apa. Nah, itulah tugas kita kemudian merumuskan apa latihan yang akan kita buat. Lalu siapa yang kira-kira pemain yang akan menempati posisi dengan strategi yang akan kita mainkan. Dalam kenyataannya kan tidak selalu bahwa itu akan berjalan baik. Dalam pengertian kita targetnya menang, ternyata kalah gitu. Betul. Iya, ada tactical yang kadang-kadang kita persiapkan, misalkan contoh, kita mau bermain dengan ofensif, menyerang. Tapi tiba-tiba kita ketemu satu kontra strategi di mana yang mengharuskan justru kita tidak bisa menyerang, akhirnya kita bertahan. Nah, tentu makanya saya bilang setiap pelatih itu pasti punya plan A, punya plan B. Nah, ketika situasi itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Nah, itu sudah disiapkan dalam latihan, termasuk siapa yang kira-kira kalau ini nanti terjadi seperti kondisi seperti ini, pemain yang akan saya masukkan. Jadi kita bukan mengganti pemain karena kita panik, ya, tapi karena by design. Ya, kita sudah siapkan, kita sudah desain. Nah, contoh lah yang kita kemarin bicara sedikit tentang melawan Australia. Itu kan sesuatu yang mengejutkan buat kita semua, tapi kekalahannya banyak besar tuh. Bukan soal kekalahan, tapi keputusan untuk melakukan strategi bermain yang sangat berani, yang mengakibatkan akhirnya kita kebobolan banyak gol. Itu akhirnya menjadi sebuah catatan kan, oh seperti ini kondisinya. Jadi dia belajar juga dari hal-hal yang sudah terjadi, kemudian dia merubah tactical game plan pada pertandingan berikutnya. Dari situ baru kita tahu penting pelatih itu. Pasti penting. Tapi itu nanti juga akan bahas nih di segmen selanjutnya, pemain-pemain yang masuk, pemain-pemain yang tidak bisa bermain, dan apa konsekuensinya, termasuk bagaimana strategi dan formasi di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu. Pemirsa, tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast, masih bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Sulam. Iya, Bang Don sudah tidak sabar mau menanyakan strategi. Iya, karena kita kan di pertandingan pertama kalah 2-1, Coach. Lalu kemudian tentu itu akan mempengaruhi strateginya. Sebagai orang awam, kita hanya mau tahu bahwa dia akan menang. Dan itu harus menyerang. Tetapi Cina juga akan melakukan hal yang sama kira-kira gitu. Kita tidak bisa bilang dia bertahan. Bahkan dia lebih menyerang dari kita gitu. Kira-kira strategi apa yang paling tepat ketika melihat situasi seperti ini? Ya, yang kondisi sebelumnya maksud saya. Yang pasti kita jangan pernah pertama menganggap enteng lawan itu. Itu sangat penting ya. Bahkan Cina juga tidak boleh dianggap enteng ya. Loh, sama sekali nggak boleh. Yang kedua, jangan juga berpikir Cina akan memainkan strategi yang sama. Ya. Karena belum tentu bahwa itu akan menjadi pijakan China untuk menghadapi Indonesia di pertandingan berikutnya. Karena sekarang kenapa? Cina tentu juga membutuhkan poin untuk bisa mengalahkan Indonesia kalau dia masih mau menjaga peluang. Dan kita akan berebut di sana. Dan kemudian kita harus mengingat dan belajar dari dua pertandingan yang sudah kita lakukan. Ketika kita melawan Australia dan Bahrain, itu formasi tim itu nggak berubah. Kita main dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Nah, tapi yang membedakan adalah spesifik taktikal yang dibuat ketika pertandingan pertama dengan kedua itu jauh berbeda. Di pertandingan pertama kita main dengan 3, tapi struktur kita ketika kita menyerang, kita main dengan 2-1-2-5. Ada 5 pemain di zona attacking atau pertahanan lawan, ya. Lalu meninggalkan hanya 2. Kenapa? Karena JIJs yang di pertandingan itu harusnya main 3 center back, dia didorong sedikit ke depan ketika kita menyerang, sehingga praktis hanya meninggalkan 2 pemain. Ya. Itu penjelasan kenapa kita kebobolan. Nah, sementara Australia dia mempersiapkan tactical dengan sangat strong, dengan sangat kuat, dengan sangat dalam di pertahanan. Dengan dia menyiapkan ada 3 pemain yang siap melakukan serangan balik cepat. Nah, sebetulnya menurut saya pada saat itu kita itu terlena dengan menyerang, mendapatkan peluang dan mainnya bagus sekali. Janjinya pada waktu itu total football. Memang itu bagus. Tapi
itu adalah sebuah jebakan yang tanpa disadari kita masuk ke dalam jebakan lawan. Dan itu trapping dibuat, akhirnya kita kena serangan balik yang menyulitkan kita. Karena mereka baca, jujur weakness point kita adalah tidak adanya center back yang cepat. Ya, tidak. Karena waktu itu Rizky Ridho diistirahatkan. Betul. Yang ada Verdong yang biasa ngisi wingback kiri ditaruh di center back kiri dengan Miss Hilgers yang kita tahu dia baru pertama kali main untuk tim kita, dan dia pinter tapi dia tidak cepat. Nah, dia sekali lagi dia pinter tapi tidak cepat. Pinter tapi itu, tidak cepat. Iya. Ini yang membedakan yang tadi ya. Nah, itu makanya pemilihan pemain itu penting. Nah, oleh karena itu kemudian strategi ini akhirnya mudah dikuasai atau dikendalikan oleh Australia. Nah, kemudian berkaca dari situ lawan Bahrain ada perubahan yang signifikan. Ya, sekarang kita tetap formasi 3-5-2, tapi kali ini JIJS lu tetap jaga posisi di belakang 3 nih, Rizky Ridho, ya, sama satunya kemarin si Rizky Ridho, Miss Hilgers sama si JIJS, tiga pemain. Kali kenapa Rizky Ridho dimainkan? Karena Rizky Ridho ini punya kecepatan untuk mengisi kekurangan kita pada saat lawan counter attack lawan. Kita nggak ada pemain yang cepat. Rizky Ridho ini cepat. Bisa menjawab itu. Kemudian Verdong yang tadinya main center back kiri ditaruh lagi di wing back kiri. Ya. Kemudian yang lainnya tetap. Ya, sekarang yang membedakan adalah adanya Tom Hai dengan Pelupesi di sisi central defender. Nah, sekarang tugas itu dibuat yang keluar menyerang bukan lagi JIJS, tapi antara Rizky Ridho ya dengan Miss Hilgers. Nah, inilah yang sedikit membedakan, dan kemudian ini berjalan lebih ideal. Yang kedua adalah pemahaman taktikal atau pendekatan taktikal yang dilakukan adalah tidak lagi mengambil inisiatif untuk bermain attacking di zona lawan langsung. Tapi ketika hilang bola, mereka tidak high press, tapi mereka di setting untuk mereka tarik pemain semuanya turun tanpa bola untuk ada di sepertiga lapangan tengah. Nah, disitulah sekarang terlihat kita yang kali ini memberikan trapping kepada Bahrain. Ketika Bahrain masuk di zona tengah kita, disitulah kita lakukan pressing dan kita sukses. Kemudian kita fast attack. Nah, lawan Cina ini nanti. Nah, lawan Cina tentu berkaca dari 2 pertandingan itu, di pertandingan di China kita ball possession hampir 70% melawan 36% menurut. Iya, betul. Kita menang. Betul. Tapi akhirnya kita kalah. Oleh karena itu lawan China menurut saya kita harus waspadai. Cina pasti akan deep defending, kemudian akan lakukan deep defending. Ya, bertahan dengan dalam sekali, bahkan sepertiga daerah pertahanan dia untuk lakukan counter attack. Ini kemungkinan yang akan dia lakukan. Nah, oleh karena itu, menurut saya bagaimana bisa supaya mengeluarkan pemain-pemain mereka ini untuk tidak bertahan. Kita harus memberikan ruang kepada Cina untuk mereka keluar. Nah, oleh karena itu jangan lakukan high press, tapi kita harus ada 2 opsi. Apakah mau di middle third bertahannya atau di sepertiga lapangan tengah, atau kita mau bertahan di on half atau di daerah sendiri. Jadi pilihannya itu. Nah, kalau mau di lapangan tengah seperti kemarin lawan Bahrain. Nah, kalau mau deep defending, ini pola yang baru yang mungkin akan bisa dilakukan. Jadi ada 2 pendekatan yang menurut saya akan dilakukan oleh tim nasional kita. Tujuannya adalah supaya menyuruh Cina keluar menyerang dari pertahanan. Ya, dari pertahanan baru kita lakukan trapping, pressing, kemudian fast attack. Coach, ini kan ada beberapa nama pemain Cina yang juga naturalisasi. Katanya untuk kali berikut ini paling tidak ada 4 pemain naturalisasi. Apa yang coach bisa baca dari sini? Ya, artinya mereka mempersiapkan tim ini dengan sangat serius. Mereka melihat potensi Indonesia untuk bisa mengalahkan Cina ini lebih besar. Dilihat dari kemarin bahwa di possession play kita jauh menguasai mereka. Artinya kenapa? Karena kalau boleh dibilang kalau mengkomparasi sebuah tim itu biasanya kemampuan individu itu dilihat dari wah ball possession dia lebih baik. Artinya secara kemampuan individu mereka lebih bisa menguasai. Tapi kadang-kadang mereka tidak menang karena kenapa? Karena taktikal yang mereka kalah dibandingkan tim yang
secara kualitas mungkin tidak lebih baik, tapi dia mampu menerjemahkan taktikal itu dengan bagus dan bisa melakukan satu kontra strategi menghadapi tim dengan kualitas lawan yang lebih baik. Coach, kalau tadi bicara soal ball possession ya. Kemudian seperti ada pola untuk timnas Indonesia kita. Ketika kita menyerang ball possession tinggi, kita kalah. Ketika kita lebih bertahan, ball possessionnya rendah, kita justru menang. Nah, apakah memang tim ini, kalau coach melihatnya memang didesain dari dulu memang untuk posisi counter attack gitu, memang tidak bisa high press gitu? Pertanyaan yang bagus banget ini. Yang pertama, saya akan sedikit mengenalkan tentang filosofi sepak bola. Silakan. Filosofi sepak bola itu ada 3 pilihan. Ada namanya asosiatif atau possession play, atau kalau bahasa yang sekarang tuh tiki-taka lah. Asosiatif. Kemudian yang kedua ada progressive possession, ya. Progressive possession itu bagaimana bermain dengan cepat memindahkan bola ke depan secepat mungkin, tapi melalui satu blok mulai dari pertahanan ke gelandang sampai penyerang. Yang terakhir adalah direct play. Nah, direct play ini orang yang sering bilang permainan yang menggampangkan, mengefisiensikan permainan untuk bola berada di langsung bawa ke depan. Langsung ke depan melalui banyak long ball lah gitu. Dan tim kita itu memang jujur kita akui ketika di fase ST menjadi pelatih tim nasional kita selalu menggunakan pendekatan yang lebih dominan untuk tim ini dirancang bagaimana membangun pertahanan yang kuat. Kemudian melalui satu situasi tertentu yang diciptakan, kemudian menyerang dengan cepat. Nah, pendekatan inilah yang kemudian terus dilakukan oleh pemain dalam banyak pertandingan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, ya ketika lawan Australia, dan ketika dengan pelatih baru tentu yang sebetulnya belum sangat mungkin dimengerti tentang kebiasaan pemain dalam taktikal yang kemarin, ya walaupun sudah melihat dalam video, ataukah mungkin ada unsur ingin mencoba dengan sebuah situasi yang baru, dengan suasana baru, dengan taktik baru, itu juga bagian dari mungkin pelatih ingin mengidentifikasi supaya ini loh karakter yang ingin saya mainkan gitu. Itu juga mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita harus bicara jujur, sekarang ini dengan kondisi, dengan waktu yang sangat masih boleh dibilang nggak banyak untuk kita mempersiapkan tim ini, ya itu tadi pilihan yang terbaik adalah mempertahankan cara lama, gaya bermain lama ya cara lama dengan deep defending atau mendesain pertahanan dulu di titik tertentu, ya kemudian kita lakukan serangan cepat. Jadi itu yang mungkin menurut saya paling lebih ideal dibandingkan kita mengambil inisiatif yang akhirnya menimbulkan sebuah risiko yang besar juga. Nah, kalau dengar penjelasan Coach RD, kalau lihat nanti permainan itu, apakah kita akan melihat sejak menit awal, kita akan ada di tempat biasa saja atau langsung menyerang begitu? Ya, biasanya ada 2 cara yang dilakukan oleh seorang pelatih ketika dia menginginkan pertandingan ini bisa dimenangkan dengan cepat. Biasanya dia akan melakukan high press di awal-awal permainan. Awal pertandingan. Tujuannya adalah ketika tim belum siap secara mental, dia membangun organisasi pertahanan untuk membangun komunikasi antar pemain. Itu kadang itu dilakukan. Tujuannya untuk mengacaukan mereka punya koordinasi. Nah, kemudian ada juga pelatih yang justru menunggu untuk lawan yang mengambil inisiatif, tapi saya menyiapkan trapping, menyiapkan jebakan untuk saya ambil di mana, kemudian saya menyerang dengan cepat. Jadi 2 pendekatan itu. Tapi kalau menurut saya, kemungkinan cara yang pertama yang kemungkinan akan diambil, ya, karena kita lihat atmosfer Stadion Utama Senayan akan menjadi satu acuan untuk ini akan mungkin kita coba 10 menit pertama kita melakukan tekanan terhadap lawan, dan ini momentum. Tapi tentu berdasarkan pengalaman kita juga jangan
kita ingat struktur pertahanan harus dijaga, jangan dilupakan karena pengalaman main di Australia itu betul-betul harus menjadi ukuran. Itu yang saya ingin katakan karena ini kan pertandingan home. Beda tentu dengan pertandingan away. Betul. Gitu, kira-kira ya. Betul. Kalau lihat nanti di Senayan. Gitu. Ya kalau lihat seperti ini, saya nggak tahu ya. Kan kadang-kadang kita berpikir kita optimis, tapi tiba-tiba gol di menit-menit awal ke kita kan. Artinya begini, Cina dalam posisi seperti itu ketika dia tahu bahwa ini pertandingan tandang gitu, dia akan melakukan apa? Saya pikir di kandang saja dia akan melakukan taktik menunggu kita, apalagi nih sekarang dia main away, kan gitu logikanya. Itu logikanya gitu. Jadi pasti dia tahu Indonesia akan sangat butuh kemenangan dan pasti Indonesia akan keluar menyerang. Jadi dari situ kita sudah bisa membaca bahwa kemungkinan besar Cina yang akan dominan menunggu. Kita bahas pemain-pemain ya. Ada Beckham Putra yang baru dipanggil menggantikan Septian Bagaskara karena cedera. Anda melihatnya ini upaya untuk menghapus dahaga Bobotoh kah atau kebetulan kan dari Persib. Atau Patrick Kluivert benar-benar akan memberikan kesempatan? Yang pertama kalau kita melihat bagaimana pergantian Beckham Putra ini masuk menggantikan Bagaskara kan sebetulnya beda posisi ya. Bagaskara itu kebetulan juga mantan pemain saya di klub sebelumnya itu striker. Real striker. Ya, dia sekarang di posisi oleh Romani. Sementara si Beckham Putra ini kan dia bisa pemain yang memfungsikan diri sebagai pemain nomor 10 atau second striker atau pemain nomor 8 gelandang atau dia bisa seorang winger. Tapi kalau Anda melihat kekuatan dari seorang Beckham Putra, kira-kira mampukah menggantikan Marceng misalnya? Ya, saya pikir Beckham Putra pemain yang bagus. Dia punya kecepatan yang jauh lebih bagus dari Marcelino. Tapi Marcelino punya kelebihan, dia sangat smooth dalam dribbling dan dia pintar menempatkan posisi. Nah, saingan untuk Beckham Putra ini menurut saya ada pada Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri dan Lily Pali. Inilah pemain yang akan bersaing ya dengan Beckham Putra menurut saya. Kalau urutannya seperti itu mungkin Beckham Putra adalah urutan nomor 4 dong berarti ya. Saya nggak mengatakan itu, tapi semua akan dilihat dalam proses latihan yang akan berlangsung dan sekali lagi kebutuhan tim. Nah, apa yang akan didesain, apakah kita akan benar-benar real main dengan 3-4-3 melalui winger kita yang diekspos untuk benar-benar dari luar, tentu mungkin bukan Beckham. Mungkin Sayuri, tapi kalau dibutuhkan untuk yang infilter, ya mungkin Beckham. Jadi sekali lagi tergantung taktik yang akan dibuat. Cuman memang kita kehilangan Marcelino Ferdinand ya dalam 2 pertandingan, 2 gol, 1 assist, kan gitu. Itu sebetulnya sesuatu banget begitu. Yang dalam level itu di penggantinya siapa sebetulnya? Ya, kalau melihat dari 2 pertandingan sebelumnya, di mana Ferdinand ketika kita menguasai bola melawan Bahrain dan Australia pun dia selalu akan create space di sisi sebelah kanan. Ya, dia menciptakan ruang di sisi sebelah kanan dan itu menjadi target passing pemain belakang kita atau midfield kita kepada dia. Nah, kalau saya lihat siapa pemain yang biasa melakukan pergerakan di posisi itu ada 2 pemain. Egy Maulana Fikri atau Yaakob Sayuri. Jadi 2 pemain itu. Nah, kalau Beckham Putra sama, kadang-kadang dia juga bermain di posisi itu. Tapi Beckham cenderung justru dia lebih dominan untuk dia masuk ke tengah. Ya, jadi yang membedakan karakter 3 pemain di sana. Tadi disebut Yaakob Sayuri, kan itu ada kembarannya. Betul. Yance Sayuri. Apakah mereka ini harus bermain berdua atau boleh pisah-pisah? Gitu? Saya rasa enggak ya, bisa ya. Bisa. Soalnya kembar identik. Oh iya, memang ada beberapa momen di mana mereka kadang-kadang kalau si adiknya sakit, kakaknya juga ikut merasakan hal yang sama. Itu menariknya. Itu menarik memang. Tapi saya rasa di beberapa pertandingan juga kemarin ada beberapa kali ketika Yaakob istirahat, Yance yang main atau sebaliknya Yance istirahat, Yaakob yang main. Dan dua-duanya kebetulan posisinya bisa sama bisa beda. Karena Yance itu
lebih banyak bisa bermain di beberapa posisi. Ya, saya pernah lihat Yance main di center back, pernah main di wing back, kemarin juga main di winger. Ya. Tadi kalau pelatih meninggalkan salah satunya oke lah. Saya rasa oke, nggak ada masalah. Yang penting masih ada di tim nasional Indonesia. Coach, ada 4 pemain yang pernah masuk di timnas, tidak dipanggil, kemudian dipanggil lagi. Stefano Lillipali, Asnawi Mangkualam, dan Sayuri Bersaudara itu masuk. Betul. Menurut Coach, kira-kira mereka akan bisa cepat beradaptasi dengan tidak dengan coach baru, dengan pola bermain saat ini? Ya, saya selalu percaya kepada apa yang diperlihatkan bagaimana mereka bermain di kompetisi. Kita ingat pemain kita yang kemarin sangat bagus bermain, Ricky Kambuaya. Sebelum dia main lawan Bahrain, di kompetisi dia main luar biasa. Dan itu bisa diterjemahkan dengan sangat baik ketika lawan Bahrain. Nah, saya juga melihat beberapa kali, ini mulai nih Egy Maulana Fikri, kemudian Yaakob Yance Sayuri, dan Beckham Putra bermain, dan Lillipali juga bermain di kompetisi, mereka luar biasa. Dan saya pikir apa yang sudah diperlihatkan dalam beberapa minggu terakhir bersama klubnya, itu saya yakin 100% dia akan bisa bermain dengan performa seperti itu.